Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya izin Bunda, perkenalkan nama saya Nadli Syarofah Javita dengan nomor urut 29 NIM 2305135174. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada sore hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yakni Profesor Dr. Hasnah Faizah AR M.Hum. Selamat sore Bunda. Nah, selanjutnya kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Nah, langsung saja nih kita masuk ke dalam pokok pembahasannya, yaitu membangun teks laporan. Apa sih itu membangun teks laporan? Teman-teman pada tahu nggak nih? Jadi, membangun teks laporan itu adalah proses yang penting untuk membentuk dan mengorganisir informasi yang diperlukan untuk membangun laporan yang efektif dan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat membangun teks laporan yang berguna dan relevan bagi pengguna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mila. Sebelumnya izin Bunda, perkenalkan saya Mila Wilanda dengan NIM 2305127373 nomor urut 26. Di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu akan membahas tentang yang pertama yaitu menentukan tujuan laporan. Sebelum membangun teks laporan, kamu perlu memahami tujuan dan tujuan laporan. Ini akan membantu kamu membangun laporan yang relevan dan berguna bagi pengguna, yaitu dengan membuat data tentang peristiwa secara detail, memberikan data-data faktual, mempersiapkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menilai suatu penyelidikan. Yang kedua yaitu rencanakan struktur laporan. Setelah kamu memahami tujuan dan tujuan laporan, kamu perlu membuat rencana struktur laporan. Ini akan membantu kamu membangun laporan yang struktur dan mudah dibaca, yaitu dengan memperhatikan struktur yang ada. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang masalah dan rumusan masalah serta maksud dan tujuan penulisan laporan berkaitan dengan masalah yang diutarakan dalam isi laporan. Yang kedua yaitu isi. Bagian isi merupakan isi laporan itu sendiri yang dapat dibagi menjadi sub-sub bagian, yaitu keadaan dan permasalahan yang terjadi. Bagian inilah yang memaparkan fakta dan data dalam sebuah laporan. Nah, yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup, umumnya terdiri dari kesimpulan atau rangkuman dan saran-saran. Kesimpulan adalah isi ringkasan dan pokok-pokok laporan yang telah dibahas pada bagian isi. Ketiga, kumpulkan data dan informasi. Setelah kamu membuat rencana struktur laporan, kamu perlu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk membangun laporan. Ini akan membantu kamu membangun laporan yang lengkap dan benar. Langkah pengumpulan data akan dimulai dari menentukan informasi yang ingin dikumpulkan, menetapkan jangka waktu, menentukan metode pengumpulan data, melakukan pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisis data. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darmawita dengan NIM 2305127374 dengan nomor urut 27. Materi selanjutnya, membangun paragraf awal. Paragraf awal laporan adalah bagian yang penting untuk membangun laporan yang efektif. Anda perlu membangun paragraf awal yang memperkenalkan laporan dan tujuan laporan tersebut. Yang kelima, membangun paragraf utama. Setelah kamu membangun program awal, kamu perlu membangun paragraf utama laporan. Ini adalah bagian yang penting untuk membangun laporan yang lengkap dan benar. Kamu perlu membangun paragraf utama yang membahas data dan informasi yang diperlukan untuk membangun laporan. Yang keenam, membangun paragraf akhir. Beragam akhir laporan adalah bagian yang penting untuk membangun laporan yang efektif. Kamu perlu membangun paragraf akhir yang membahas hasil laporan dan memperkenalkan tindakan yang diperlukan. Baiklah, terima kasih Darmawita. Untuk selanjutnya, saya Sadewa Muhammad Sadam dengan NIM 2305135173 dengan nomor urut 28 akan menjelaskan tentang revisi dan laporan. Revisi dan laporan sangat terkait dan penting. Dengan revisi yang tepat dapat membuat teks laporan yang kita buat menjadi mudah dipahami dan juga informasi yang diberikan sangat akurat dan tepat. Caranya adalah dengan memperhatikan dan cross-check ulang teks laporan yang sudah kita buat dan juga dapat meminta bantuan orang lain untuk membaca teks laporan yang sudah kita buat untuk diberikan masukan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah membangun dokumen laporan.
Dokumen laporan berisi data mentah yang diperoleh dari penelitian observasi atau kegiatan yang dilakukan. Dokumen laporan menyediakan bukti untuk mendukung argumen dan kesimpulan dalam teks laporan. Dokumen laporan menjadi acuan untuk penulisan teks laporan yang sistematis dan terstruktur. Dengan adanya dokumen laporan, penulisan teks laporan tidak perlu mencari informasi dari awal. Penulis hanya perlu mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dalam dokumen laporan. Penggunaan dokumen laporan dapat meningkatkan kualitas teks laporan. Hal ini karena teks laporan yang didasarkan pada dokumen yang akurat dan terstruktur akan lebih informatif dan mudah dipahami. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu tadi penjelasan serta penjabaran dari rekan-rekan saya terkait materi membangun teks laporan. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah membangun teks laporan adalah proses yang sangat penting dalam mengorganisir informasi yang diperlukan untuk membangun teks laporan yang efektif dan efisien. Untuk membangun teks laporan ini, jangan lupa untuk menentukan tujuan terlebih dahulu, merencanakan struktur laporan, serta mengumpulkan data-data dan informasi. Setelah itu semua selesai, mulailah membangun paragraf demi paragraf, dan merevisi dan melakukan perbaikan. Serta yang terakhir, membangun dokumen lamaran agar laporan tersebut lebih profesional dan berguna bagi pengguna. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.